ورحمة الله وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، kita menghormati Bapak Esti Imam Berasanya yang kami hormati Ketua Musolah dan kami hormati Bapak-bapak, Ibu, hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat tersebut. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim bersama, kita bisa bersama-sama bertakarruf ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita aturkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atau walaupun di hari Idul Adha ini. Semoga kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, syukur kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak. Jadi kalau kita menghitung nikmatnya tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, masyarakat hadirin yang ma'asum, dan insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita saat ini sebagai makhluk Allah yang baik, tanpa Allah yang baik ini ialah tak perlu kita menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi bagaimana kita bersama-sama mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk kita bisa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Inilah paling tidak tugas kita bersama, mendekatkan diri kita selalu kepada Allah dan berusaha bersama untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Kalau dua ini kita istiqomah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi perlu kita ketahui bersama antara amanu wa 'amilus shalihat itu dua-duanya selalu bergandengan. Jadi tidak bisa kita amanunya bagus, iman kepada Allahnya bagus, tapi wa 'amilus shalihat kepada manusianya tidak bagus, tidak bisa. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ibadah kita bagus, akhlak kita, tingkah laku kita kepada sesama manusia juga harus bagus. Ini kan terkadang maaf bisa jadi ada orang yang ibadahnya bagus, tapi akhlaknya dengan manusia tidak bagus. Dengan tetangga masih galak musuhan, dengan keluarga masih saling mencari kejelekan orang lain, musuh atau musuhan tadi, saling iri dengki dengan tetangga dan keluarga sendiri terkadang. Ini tidak bisa seperti ini. Jadi kalau kita mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dua yang harus selalu kita jaga, antara keimanan kita kepada Allah
dengan kita menjalankan ibadah, sholat terutama. Dan yang kedua sekali lagi, tingkah laku, perilaku, akhlak kita kepada sesama manusia. Karena akhlak ini itu merupakan cerminan aplikasi dari sholat kita. Kalau sholatnya bagus, akhlaknya tidak bagus, berarti kita belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat dalam keseharian kita. Belum. Kita lihat ada orang sholat masih galak maling misalnya gitu kan, masih galak tukar sendal misalnya, juga di sini kata dia, kata situ, ada yang seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena dia belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat itu dalam dirinya, dalam kesehariannya. Karena kalau kita sudah sholatnya bagus, maka jelas dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat tapi masih galak, tadi kami katakan di awal, bermusuhan dengan tetangga, masih saling iri, saling dengki, namun ayo saat ini berubah. Kenapa? Karena takut kita nilai ibadah sholat yang kita lakukan itu tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya kalau bahasa kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita menjadi orang-orang yang merugi nantinya seperti ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Sudahkah kita ibadahnya bagus, sholat lima waktu sudah bagus? Kalau kita masih belum, masih sholatnya bolong-bolong, zuhur sholat, asarnya lewat, maghribnya dapat, isanya ketiduran, sampai misalnya subuh apalagi tanggung misalnya nak bangun subuh. Nah, jangan sampai kalau kita masih seperti itu, kita sama-sama perbaiki. Maka oleh karena itu yang saat ini mungkin belum terbangun dari tidurnya, yuk bangun dulu, bangun sholat subuh dulu. Orang tua membangunkan anak-anaknya untuk sholat subuh, walaupun mungkin semalam begadang, ada yang main gam mungkin kan, ada yang kumpul-kumpul, jangan lupa sholat subuh. Ada yang main game masih mungkin anak-anak. Bangunkan juga untuk sholat subuh, jangan didiam kemana, bangunkan anak-anak. Kalau bak emaknya masih tidur, anaknya udah bangun, anaknya bangun ke bak emaknya. Dibangunkan untuk apa? Untuk sholat subuh. Jangan sampai ibadahnya sekali lagi sholatnya tidak terjaga, lewat begitu saja. Na'udzubillah. Karena waktu yang sudah kita lewatkan ini tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa kembali lagi, tidak akan bisa kita ulang. Nah, yang kita takutkan ketika waktu yang berlalu ini kita bermaksiat kepada Allah. Ketika waktu yang sudah berlalu ini kita dalam kondisi belum taat kepada Allah, belum menjalankan perintah Allah. Na'udzubillah. Takut kita. Karena jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarah, maka insyaallah akan nanti ditimbulkan oleh Allah dan memberikan kebahagiaan kepada kita walaupun itu sedikit. Ya, tentunya dalam kita melakukan kebaikan maunya yang banyak gitu kan. Tapi walaupun sedikit dalam ayat ini jelas akan diberikan ganjaran. Walaupun kita mungkin cuma nyingkir kenduri di jalan baik, ada batu yang bisa membahayakan kita singkirkan, itu ganjarannya malah besar. Bukan malah jalan baku dikasih batu ya. Ini terkadang jalan baku dikasih batu ya. Dari polisi itu misalnya gitu. Bukannya disingkirkan batunya malah dibuat polisi itu aja. Padahal sebelahnya jalannya bolong-bolong ya. Kalau kita nampol yang bolong-bolong dapat pahala daripada kita malah membuat lagi yang baru. Terkadang maaf. Kita terlalu egois, kita agak tinggi dari apa-apa. Padahal subhanallah, na'udzubillah, dan ketika kita lewat itu, banyak doa yang keluar. Doanya bukan yang bagus-bagus. Dia jelek-jelek kalau, itu yang kita cari Pak. Sepele yang kita buat ringan, jangan seperti itu. Na'udzubillah, ini kan bahaya. Jadi malah kita nampel yang kecil, bolong, sedikit, malah dapat pahala. Walaupun mungkin cuma setengah meter misalnya gitu kan, ya jadi lah. Yang penting tadi dengan jalan setengah meter yang kita perbaiki itu tadi tenang, nyaman, bagus. Itu malah dapat pahala daripada kita membuat yang baru. Jangan sampai. Jadi segalanya itu ada nanti dia kembalikan kepada diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, walaupun kecil keburukan itu sebesar biji zarah,
maka itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apalagi ketinggalkan sholat. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk bangun. Yang belum bangun dari sholatnya, belum bangun dari tidurnya, bangunkan dulu, bangunkan. Yang sudah aktivitas mungkin, yang sudah keluar dengan berdagang, jualan, jualannya boleh, harus kita berdagang, harus. Tapi jangan lupa ibadahnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap setiap apa yang kita lakukan ini punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada ibadah kepada kita itu, Pak. Bagaimana caranya? Kita harus segalanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Hatta kita keluar, buang hajat di WC, bagaimana bisa hajat kita keluar itu menjadi nilai ibadah. Subhanallah. Diajarkan oleh kita Rasulullah SAW. Di awal mungkin kita masuk WC, kita masuk kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar lagi, keluar, baca doa lagi, keluar kaki kanan, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afa. Ringan Pak, sepele. Tapi subhanallah, yang ringan sepele ini kalau kita amalkan, kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah itu punya nilai ibadah untuk diri kita terutama. Karena ibadah ini kan ada dua, Pak. Ada ibadah makhluk, ibadah kita kepada Allah, ada ibadah ghairu makhluk. Itulah ibadah keseharian kita. Kita bergawe, maka bisa bernilai ibadah. Ibu-ibu yang kawinnya masak di rumah, nyuci di rumah, makna walaupun mungkin capek itu bisa punya nilai ibadah. Itu tadi harus ikhlas. Kita juga yang laki-laki yang kerja di luar, makna calon agar yang kita lakukan ini kita bekerja punya nilai ibadah. Itu tadi diawali dari ibadah dulu. Sholat subuh dulu, sudah sholat subuh. Ya biasa kopi mungkin yang ada kopi sudah siap rumahnya ngopi dulu. Kalau wudhunya belum batal. Alhamdulillah langsung berwudu sambil berwudu. Kalau tidak batal berwudu berangkat kerja, insya Allah di rumah sampai kita tempat bekerja balik lagi, insya Allah punya nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sepele, tapi subhanallah nilainya di mata Allah. Terkadang kita tidak sadar akan ini, tidak sadar akan ini. Oleh karena itu sekali lagi kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama mengingatkan bagaimana diri kita sekali lagi, bagaimana atau apa-apa yang kekurangan-kekurangan yang kita belum kita lakukan, yuk mari kita bersama-sama perbaiki. Mari kita bersama-sama perbaiki. Karena seperti kami katakan di awal, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak datang dua kali. Maka oleh karena itu kesempatan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan sehat kita, waktu kita, hidup kita di dunia ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan kita tidak boleh bermain-main, bukan kita tidak boleh berusaha berdagang, bukan. Bukan kita tidak boleh nonton bola, bukan kita tidak boleh main gak, bukan. Boleh, silakan. Tapi jangan sampai karena permainan itu, karena dunia itu melupakan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pula nanti dijadikan istilahnya sebagai acuan. Kata Ustaz itu boleh main gak, yang penting kita sholat. Iya, gamnya tapi main berita, nah itu tak boleh. Kalau main gam untuk hiburan tak masalah, gitu kan? Iya, ada kegiatan ini. Terkadang kan gamnya diisinya itu tak boleh. Cuma itu, iya, jangan kayak dijadikan dalil. Oh boleh kata dari itu kita sholat ya. Main gam berjudinya main, sholatnya main, mana itu? Nah, itu. Mau bingung gitu ya, itu urusan Allah. Yang pasti ketika kita masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita sholat, berarti tadi kami katakan di awal, kita belum mengaplikasikan apa yang ada dalam sholat ke dalam diri kita sehari-hari. Karena ketika kita sholat di tempat subhanallah, di situ kita ada ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa sombong. Ketika kita sholat tegak berdiri, kita kosongkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, lupa gagal. Tidak ada lagi yang kita pikirkan dunia, kita lepaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, doa, kita ikut ruku, sujud, kepala kita di bawah. Tidak ada lagi yang nanti ketika kita menghadap Allah, maka kepala kita di bawah. Walaupun kita punya pejabat segala macam, kita di bawah. Rakaatnya itu juga walaupun tidak dilihat kita sholat subuh jadi tetap 2 rakaat. Tidak melainkan
nak 3 rakaat tidak, aku biar dapat banyak pahala, aku tambah ke subuh jadi 3 rakaat tidak. Pengen banyak pahala juga kan? Mumpung aku hari ini musola, sholat subuh di musola, biasanya tidak pernah kan? Aku biar dapat banyak pahala ditambah ya. Tidak, tapi tidak 2 rakaat. Kenapa? Karena kita ada sudah ketaatan, rasa kita sudah selalu diawasi oleh Allah, muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita selalu diawasi. Nah, kalau kita sudah merasa diawasi, maka insya Allah kita akan terjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaga insya Allah. Kenapa? Karena merasa diawasi. Ketika kita sudah merasa diawasi, tentunya di akhir makmano kaget kalau aku melakukan ini diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika aku tidak sholat, nah ini ketika aku bangun, kamu kalau dibangunkan dari tidurnya, atau tidak bangun lagi, lah bahaya pula. Karena kan tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan namamu aku menyebut ya Allah, dengan namamu aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Hidup, mati di tangan Allah. Kita hidup, sebelum tidur kita masih hidup, Pak. Ketika kita tidur itu kita mati saat itu, mati sebentar. Nah kita takut ketika mati itu kita tidak boleh lagi ruh kita gitu kan. Nah itu takut. Makanya kita diawali dengan baca doa itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Jadi kalau memang kita lagi mati kan itu sudah insya Allah mendapat keridhaan Allah, karena kita hidup dengan mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Indahnya sebenarnya ajaran-ajaran apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana agar kehidupan kita punya nilai di mata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita bernilai ibadah sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma terkadang memang prakteknya yang terkadang kita masih galak lupa. Prakteknya. Maka oleh karena itu kita selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Yang namanya ilmu itu kan kaki ilmu yang selesai kaki. Semakin tinggi ilmu kita, maka akan semakin kurang terus ilmu kita. Kalau orang yang merasa tinggi ilmunya stop dari situ, berarti dia belum berilmu. Karena orang yang berilmu itu semakin tinggi, dia akan semakin merunduk. Sama kayak ilmu padi. Padi itu kan semakin banyak isinya, maka dia akan tunduk gunung. Kalau ada orang yang nyala-nyala terus, kau ini berarti dia ilmunya belum tinggi. Baru belajar dari situ guru, baru menerima dengan baik, nyala terus. Jadi jangan yang seperti itu. Jadi sekali lagi kita bersama-sama makna agar diri kita, keluarga kita sekali lagi selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kuncinya sekali lagi tadi kami katakan di awal 2 yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita dengan praktek ibadah sholat kita, dan juga jangan lupa juga amal soleh kita, perbuatan amal baik kita. Ini juga perlu sekali lagi. Kita ajarkan anak-anak kita, selain itu ajarkan anak kita tentang akhlak agama, pelajaran agama, menghafal Al-Quran. Jangan lupa anak-anak kita juga diajarkan akhlaknya. Yang terkadang maaf kita orang tua ini, ketika anak kita sudah masuk di tempat ya belajar Al-Quran dan itu, kita sudah lupa merasa anggap bagus dulu lah. Padahal Pak perlu selalu harus kita perhatikan akhlaknya terutama. Dengan terkadang maaf ada kan anak kita belajar di sini sudah itu sama dia ada kalau bergaul dengan orang lain. Nak sama dia yang lain itu dianggap salah galau, dan ini kan bahaya Pak seperti itu. Jadi tetap harus kita kontrol. Tetap harus kita kontrol. Sama juga kita dengan majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian. Jadi kita ini semuanya sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kecuali ketakwaan kita sama. Jadi kalau ada yang belajar, kadang ada belajar, kaki buat konflik pada, halang-halang pada, kelompok dia yang ini, bukan kelompok kita itu salah, itu ini. Tidak perlu seperti itu, karena kita tidak tahu siapa yang baik dari mata Allah, dia tidak tahu gitu Pak. Yang diterima amal kita ini siapa kita belum tahu, apa kita, apakah mereka nggak tahu. Karena bagus atau buruknya amalan seseorang, diterima atau tidaknya amalan seseorang, itu ketika di akhir. Ketika dia di akhir. Sekarang ini kita bersama-sama sekali lagi paling tidak berusaha melakukan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, itu paling tidak. Kalau kita
kita berjalan sesuai dengan Al-Quranul Karim dan juga sesuai dengan kemasyarakatan kita, dalam arti diterima oleh masyarakat, insya Allah. Ya, karena tadi kami katakan di awal kan, namanya ibadah itu, iman itu harus bagus dengan Allah, bagus juga dengan masyarakatnya, lingkungannya, akhlaknya. Ya. Kalau bagus dengan Allah, dengan lingkungannya tidak bagus, jadi kami katakan adalah kita takut. Ya. Karena kan janji Allah yang dapat kebahagiaan itu kan amanu wa amilus shalihat, beriman dan juga melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Kita ini kan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap kita ini pemimpin. Ya. Dan kita setiap pemimpin ini kaki diminta bertanggung jawab dari Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang kita pimpin. Dan kita tentunya selain baik juga di mata Allah, kita juga pengen baik di hadapan sesama manusia. Dan kata baginda Rasulullah SAW dikatakan orang-orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jadi apa yang ada pada diri kita bisa berikan manfaat buat orang lain, lakukan. Walaupun sepele. Mungkin yang kerjanya bangunan bisa masang batu rapi, diajarkan sama kawannya. Sepele. Kita ajarkan apa yang kita miliki, yang keahlian yang kita miliki sedikit kita ajarkan. Mungkin bacaan Al-Quran. Oh ini si fulan ini bacaan Al-Qurannya bagus, yang ini belum bagus. Yang ini mengajarkan, dikasih tahu, kamu tadi bacanya agak kurang pas. Harusnya bunyi kayak ini, kamu bacanya kayak ini, dikasih tahu. Nah yang dikasih tahu jangan keluar marah. Iya, singgung jangan. Ini kan kadang ada Pak, uang dikasih tahu nak marah, nak tersinggung. Ada lagi ke musola, ada lagi ke masjid. Gara-gara masalah sepele, jangan. Jadi ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita, itu sebenarnya Allah masih sayang kepada kita. Jadi sekali lagi Pak, ketika masih ada orang yang mau mengingatkan kita dari kesalahan kita, pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang dengan kita. Allah sayang dengan kita. Allah tidak ingin kita ini nanti terjerumus dalam kemaksiatan. Allah tidak ingin kita ini terjerumus dalam dosa. Makanya Allah mengutus orang. Siapa baik, bisa jadi ustaz, bisa jadi wongkonyo, bisa jadi kawannya, yang mengingatkan agar diri kita, agar diri kita kembali kepada jalan yang lurus, tidak melenceng. Harus kita terima, harus kita terima. Tapi tentunya dalam kita menyampaikan harus bijak. Ini juga perlu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jangan pula kita baca kali kontan di depan itulah. Tidak salah juga. Jadi harus bijak kasih tahunya. Kalau banyak uang kita lihat dulu, baru kali ngobrol. Ya. Jadi jangan dulu langsung dulu poin siapa yang tak tersinggung, yang tidak marah. Jadi kembali lagi dalam penyampaiannya juga kita harus bijak. Dalam kita berdakwah juga harus bijak. Yang pasti tugas kita ini Pak hanya menyampaikan, memberitahukan. Masalah jadi apa tidak, galak apa tidak uang itu urusannya Allah. Allah yang punya hak. Inna Allah la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi hidayah itu Allah yang punya haknya. Tapi jangan sampai kita juga salah. Karena kita merasa Allah yang ngasih hidayah, jadi kita belum dah sholat, aku kaget belum sholat, aku belum dikasih hidayah sama Allah. Bukanlah itu. Aku masih galak maling dikasih tahu, kamu jangan galak maling, aku belum dikasih hidayah sama Allah. Bukan. Bukanlah itu. Yang namanya hidayah itu harus dicari. Ada memang mau dapat hidayah itu yang langsung Pak, dari melihat kawannya galak ke masjid, dia bilang ke masjid. Ada yang begitu. Ada yang nak dikasih tahu dulu, diajak. Ada yang ketika diuji dulu dapat musibah baru dia sadar. Ada yang begitu. Nah itu hidayah itu nak kita cari. Harus kita cari, jangan kita berleha-leha asyik baik dengan maksiat, asyik baik dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak mencari hidayah, jangan. Kenapa? Karena kembalinya nanti kita takut ketika kita masih dalam maksiat kepada Allah. Saat itu Allah mengutus malaikat mau di depan kita, Israel diutus di depan kita. Nah itu yang kita takut Pak. Saat kita masih bermaksiat, Allah mengutus malaikat Israel memantau. Kau pergilah ke Nurul Hidayah itu. Coba kau lihat itu. Lagi ada simpulan-simpulan, nah itulah yang engkau cabut misalnya gitu kan. Nah simpulan-simpulan tadi belum melakukan ibadah, masih tidur misalnya gitu kan. Nah takut saat itu dicabut nyawanya oleh Allah. Nah itu yang kita takutkan Pak.
Makanya Allah mengatakan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Persiapan untuk hari esok, Allah sudah mengatakan. Apa itu hari esok? Kematian. Karena kita hidup ini bakal mati. Sama baik kita nanam tanaman di rumah, subur, hijau, buahnya banyak, sudah berbuah, tahu mati. Memang itu juga dengan kehidupan kita. Nah, maka oleh itu Allah mengingatkan, buat persiapan juga untuk kematian ini, buat persiapan. Dari sekarang ketika dunia buat persiapan apa? Persiapan ini tadi kami katakan di awal. Makanya kita ibadah, melakukan amalan-amalan soleh, tanam terus lakukan itu. Kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah ketika di dunia yang kita banyak melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan, maka ketika nanti kembali kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pepatah mengatakan, wa may yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan nanti panen dari tanaman ini. Insya Allah. Tidak melenceng. Kalau kita nanam di dunia, kita nanam nangko, insya Allah tapi di akhirat kita panen nangko. Dekati menanam rumput, nak berharap dapat nangko dekati. Dekati. Tapi kalau nanam nangko ada rumput bisa jadi gitu kan, bisa jadi. Maka oleh karena itu tadi kami katakan sekali lagi, mari. Selain kita dunia kita bagus, jangan lupa kita juga buat persiapan untuk hari esok kematian. Karena yang namanya kematian itu kalau datang diundang tak diundang, atau datang datang malaikat. Walaupun tidak diundang datang. Dan itu juga dikatakan yang ditakutkan saat malaikat itu datang, saatnya waktu kita sudah mau dipanggil oleh Allah, kalau saat itu kita belum melakukan ibadah, naudzubillah. Takut kita akan ini, takut kita tentunya, karena kehidupan yang kekal itu bukan kehidupan dunia ini, Pak. Nanti kehidupannya kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setelah alam dunia ini kita paling tidak ada dua alam lagi yang akan kita lalui, alam kubur dan juga alam akhirat. Di alam kubur, di situ Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dua fasilitas kepada kita, nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat, di situ juga Allah hanya memberikan dua fasilitas tempat kepada kita, surga dan neraka. Kalau kita disuruh milih yang mana, berharap tentunya yang baik, nikmat kubur. Tapi mana kita nak mendapatkan nikmat kubur kalau ketika di dunia kita jadi masih lama? Tidak mungkin bisa dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita dunia sudah bagus, insya Allah yakin kita Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan berikan kenikmatan dalam kubur kita. Ketika nanti akhir kehidupan ini sudah habis, sampai kali itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali mempertanggungjawabkan untuk kita, maka insya Allah di situ juga Allah akan memberikan surga kepada kita. Insya Allah. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah perumahan kita, insya Allah semuanya akan selalu diberikan keistiqomahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keistiqomahan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, bukan mencari keburukan orang lain, tapi bagaimana kita bersama-sama selalu melakukan mencari kebaikan-kebaikan. Yang insya Allah kebaikan inilah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita dan keluarga-keluarga kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keluarga-keluarga yang saleh dan salehah, dan diberikan keistiqomahan dalam iman dan ibadah insyaallah. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala qaribun mujibud da'awat wa
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terakhir Al-Fakir mohon maaf sekali lagi kalau ada khilaf dan salah yang kami lakukan dari perkataan-perkataan kami mohon ampun. Mari kita duduk dengan bersama-sama pada kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu Pak, kalau ada yang